Oke, Bu. Izin Bapak Ibu sekalian, untuk topik yang selanjutnya adalah saya akan membahas masalah PMK 164 tahun 2023, yaitu tentang tata cara pengenaan pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu. Dan juga di sini di dalam PMK 164 ini sendiri ada topik yang diatur tentang kewajiban pelaporan usaha untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak. Nah, ini sebenarnya ada PMK 164 tahun 2023 ini sebenarnya adalah perubahan dari PP nomor PP 23 tahun 2018. Nah, kalau kita Bapak Ibu kita flashback sedikit ke sebelumnya, sebelum berlakunya PMK 164 ini ada dua PP yang telah berlaku, yaitu PP 46 tahun 2013, di mana di situ diatur untuk penghasilan peredaran tertentu yang di bawah 4,8 miliar itu dikenakan tarif 1%. Kemudian atas PP 46 ini diatur lebih lanjut dirubah menjadi PP 23 tahun 2018 yang tarifnya adalah menjadi dari 1% berubah menjadi 0,5%. Nah, perubahan ini mengacu kepada nanti masalah teknis pemotongannya ya. Di situ di PP 23 sendiri juga diatur masalah jangka waktu untuk PT 3 tahun, untuk CP 4 tahun, OP dan ini 7 tahun. Dan juga di situ diperkenalkan untuk membuat surat keterangan itu bisa Bapak Ibu wajib pajak bisa langsung mengakses di DJP online ya untuk mengambil surat keterangan yang ada, tidak perlu melakukannya manual seperti PP 46 itu pas awal-awal dilakukannya untuk mengajukan permohonan di KPP. Nah, setelah itu PP 23 2018 ini dilakukan perubahan, ini sehubungan dengan Undang-Undang APP nomor 7. Nah, di sini ada perubahan yang signifikan, yaitu terutama adalah threshold atau batasan di mana untuk penghasilan bruto sampai dengan 500 juta ini wajib pajak tidak dikenakan pajak. Jadi bebas dari tarif 0,5%. Nah, sedangkan untuk di atas 500 juta baru ini dikenakan pajak. Ini khusus berlaku untuk orang pribadi. Kalau badan masih tetap tidak ada threshold sampai dengan 500 juta. Nah, dengan aturan pelaksanaan dari Undang-Undang APP itu sendiri, kemudian muncullah baru PP 55 dan sekarang adalah PMK 164 adalah implementasinya. Tujuannya latar belakang dibuatnya PP 55 164 ini adalah semata-mata adalah memberikan keadilan, kepastian hukum serta adalah kemudahan bagi wajib pajak itu sendiri. Latar belakang itu sendiri juga adalah mengganti dari aturan-aturan sebelumnya yaitu PMK 99, PMK 68 2010 ataupun PMK 197 2013. Oke. Di sini kalau Bapak Ibu lihat di layar, ini adalah penyesuaian peraturan PPh bagi WP yang memiliki peredaran bruto tertentu. Nah, Undang-Undang APP itu sendiri diundangkan tanggal 29 Oktober 2021. Nah, kalau mengacu melihat pasal 4 ayat 2 dari Undang-Undang PPh dalam Undang-Undang APP disebutkan bahwa penghasilan di bawah ini dapat dikenakan pajak bersifat final, yaitu huruf H-nya adalah penghasilan tertentu lainnya, termasuk penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu. Nah, jadi disinilah untuk perusahaan atau wajib pajak yang punya penghasilan bruto tertentu, khususnya sampai dengan 4,8 miliar, itu dia dikenakan tarif PPh final, yaitu yang besarannya adalah 0,5%. Nah, pasal 7 ayat 2A Undang-Undang PPh itu sendiri disebutkan bahwa wajib pajak orang pribadi yang memiliki peredaran bruto tertentu. Nah, ini orang pribadi ya, Bapak Ibu sekalian. Sebagaimana dimaksud dalam 4 ayat 2 huruf E, tidak dikenakan pajak penghasilan
atas bagian peredaran bruto sampai dengan 500 juta dalam 1 tahun pajak. Oke, nah di sini kalau kita lihat di bagian kanan ini adalah PP 55 tahun 2022. Implementasinya untuk perubahan dari PP 23. Yang pertama adalah perubahan subjek. Sebelumnya ada OP dan badan atau koperasi, CP, firma. Nah, sedangkan di PMK 164 ini yang baru adalah BUMDes dan BUMDes bersama. Termasuk adalah PT, termasuk perseroan perorangan. Nah, untuk sebelum kurang lebih 2 tahun belakang, sekarang Bapak Ibu bisa membuat perusahaan tidak perlu memegang sahamnya lebih dari 1 orang. Biasanya kan pemegang saham 2 ataupun 3 orang, sekarang bisa membuat perusahaan dengan pemegang sahamnya hanya 1 orang. Ini di aplikasi OSS dimungkinkan. Nah, inilah yang disebut PT termasuk perseroan perseorangan. Nah, penyesuaian juga terjadi untuk masalah jangka waktu. Di PP 23 hanya diatur masalah badan 3 tahun, CP 4 tahun, CP firma 4 tahun, kemudian orang pribadi 7 tahun. Nah, untuk di PMK ini ada tambahan untuk BUMDes dan BUMDes bersama termasuk perseorangan perorangan itu sendiri, itu diatur masa waktunya adalah 4 tahun pajak. Nah, di sini untuk bagian C juga PT 3 tahun pajak. Nah, ini ada penekanan khusus ya, penekanan khusus bagi WP lama, yaitu WP lama PP 23 2018. Ini melanjutkan jangka waktu sesuai dengan PP 23 itu sendiri. Nah, untuk bagi WP terdaftar, terhitungnya adalah sejak tahun pajak terdaftar. Misalkan saya terdaftar tahun ini, otomatis misalkan saya daftar perusahaan, berlakunya selama 3 tahun dihitung sejak tahun ini. Nah, khusus untuk BUMDes dan BUMDes bersama dan perseroan perorangan, terdaftar yang sebelum PP 55, ini terhitung sejak tahun 2022. Ini bertepatan dengan diundangkannya PP 55 ini. Nah, terus kemudian adalah bagian peredaran usaha tidak dikenakan PPh sampai dengan 500 juta dalam 1 tahun pajak, ini dihitung secara kumulatif sejak masa pertama dalam suatu tahun pajak. Ini selama wajib pajak omsetnya sampai dengan 500 juta itu tidak akan dikenai pajak PPh final 0,5%. Ini khusus orang pribadi. Nah, kemudian kita bahas di sini adalah objek dan subjek dari PPh final itu sendiri. Objeknya sudah jelas adalah penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh oleh WP yang memiliki peredaran bruto tertentu, yaitu penghasilannya di bawah 4,8 miliar. Tarifnya berapa? Tarifnya 0,5% final. Nah, di sini juga nanti diatur khusus pasal 3 yang bukan termasuk objek PPh final. Yang pertama adalah penghasilan dari jasa sehubungan pekerjaan bebas. Nah, kalau dilihat di pasal 3 dari PMK ini bisa dilihat adalah pekerjaan untuk yang memerlukan keahlian khusus. Di situ termasuk ada konsultan, ada tenaga notaris, ada lawyer. Nah, itu dikecualikan. Ada juga termasuk pekerja seni, itu tidak boleh menggunakan PPh final. Yang kedua adalah penghasilan di luar negeri. Ketiga adalah penghasilan yang dikenakan PPh final dengan ketentuan tersendiri. Ini bisa termasuk PPh final konstruksi, mungkin juga ada pasal 15 PPh final pelayaran. Nah, ini tidak dapat dikenakan 0,5% karena sudah diatur khusus. Keempat adalah penghasilan yang dikecualikan sebagai objek pajak. Nah, ini bisa sebagai waris, hibah, ataupun sumbangan. Nah, ini tidak boleh dikenakan PPh final 0,5%. Nah, kalau lihat di pasal 4, itu subjek PPh final 0,5%,
Ini WP yang memiliki peredaran bruto tertentu, itu bisa orang pribadi ataupun badan usaha. Untuk orang pribadi, jangka waktunya adalah 7 tahun. Sedangkan untuk badan usaha, PT, dia 3 tahun. Untuk sisanya, CV, firma, koperasi, BUMDes, BUMDes bersama, ataupun perusahaan perseroan orang pribadi, itu jangka waktunya 4 tahun. Ini selama penghasilan brutonya tidak melebihi 4,8 miliar dalam 1 tahun pajak. Nah, di situ juga diatur yang bukan subjek PPh final adalah WP yang wajib pajak yang memilih untuk dikenakan ketentuan umum PPh final. Jadi wajib pajak walaupun omsetnya belum melebihi 4,8 miliar, dia bisa memilih untuk dikenakan tarif ketentuan umum PPh pasal 17. Prosedurnya adalah tinggal dia mengajukan permohonan, ini dilakukan secara online ya, Bapak Ibu sekalian, di DJP online, di menu layanan, di menu KSWP, tinggal di situ dipilih, memilih untuk dikenakan tarif pasal 17 sesuai dengan ketentuan umum PPh. Nah, yang nomor 2 adalah bukan subjek pajak PPh final, adalah WP yang telah memperoleh fasilitas PPh pasal 31A Undang-Undang PPh, ini termasuk PP 94 dan juga PP 40. Ini adalah termasuk adanya WP yang memperoleh fasilitas pengurangan penghasilan neto ataupun percepatan penyusutan ataupun ada kawasan yang masuk dalam kawasan ekonomi khusus. Yang ketiga adalah BUT, yang keempat adalah CV atau firma. Nah, ini yang dibentuk oleh beberapa WP atau OP, WPOP yang memiliki keahlian khusus. Ini misalnya CV sehubungan dengan apa? Tenaga ahli hukum atau juga lawyer. Nah, ini dikecualikan sesuai dengan pasal 3 dari PMK 164 itu sendiri. Termasuk menyerahkan jasa sejenis sesuai dengan jasa hubungan pekerjaan bebas. Nah, kalau untuk pekerjaan bebas sendiri, umumnya wajib pajak dikenakan bisa memilih ya, Bapak Ibu sekalian, bisa dikenakan memakai norma perhitungan ataupun menggunakan pembukuan. Itu tergantung pilihannya ada di wajib pajak itu sendiri. Nah, ini khusus pemberitahuan untuk memilih dikenakan PPh berdasarkan ketentuan umum walaupun omsetnya masih di bawah 4,8 miliar. Nah, ini pemberitahuannya bisa secara tertulis atau bisa langsung secara online. Saya sarankan ini dilakukan secara online, itu bisa masuk ke DJP online, menu layanan, masuk menu KSWP, di situ tinggal dipilih pemberitahuan untuk dikenakan tarif umum PPh sesuai dengan pasal 17. Nah, pemberitahuan ini sendiri ini dilakukan paling lambat akhir tahun pajak. Nah, misalkan dia akhir tahun bukunya Januari Desember, paling lambat diberitahukannya paling lambat bulan Desember. Nah, kemudian untuk tahun berikutnya dia bisa menggunakan ketentuan tarif pasal 17. Nah, untuk WP baru sendiri itu pemberitahuannya dilakukan saat daftar untuk bisa dikenakan tarif umum. Nah, ini adalah penghitungannya. Penghitungannya adalah dengan tarif 0,5%. Bapak Ibu tinggal mengalihkan peredaran bruto. Nah, khusus untuk OP itu perlu dilihat bahwa batasannya, thresholdnya adalah sampai dengan 500 juta, itu tidak dikenakan PPh. Ini misalkan untuk bulan Januari, penghasilan bruto dia 300 juta. Nah, otomatis atas 300 juta itu tidak dikenakan tarif 0,5%. Bulan Februari dia mempunyai penghasilan bruto juga 300. Nah, karena batasannya 500, berarti yang untuk bulan Februari yang dikenakan tarif 0,5% adalah selisih dari 600 dikurang 500 juta, yaitu dari 100 juta dikali 0,5%. Nah, batasannya ini dihitung secara kumulatif sejak masa pajak pertama dalam suatu tahun pajak atau bagian tahun pajak.
Nah, di sini untuk pas penyetoran, pemotongan, atau pemungutan PPh dan pelaporannya. Nah, kalau Bapak Ibu lihat bagan di depan, ini khusus untuk WPOP atau badan, setelah dikenakan tarif 0,5%, kemudian dia akan melakukan pembayaran yang dilakukan di setor sendiri, ataupun bisa dilakukan dipotong ataupun dipungut. Khusus yang disetor sendiri ini paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya. Tanggal bayar ini sudah termasuk sebagai tanggal lapor. Nah, kemudian hasil setelah setor sendiri dia lapor di SPT masa. Nah, paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya, kecuali memang tidak ada omset atau kewajiban PPh final. Atas di setor sendiri ini juga dilaporkan dalam SPT tahunan di kolom penghasilan yang bersifat final. Nah, selain yang disetor sendiri, nah, untuk UMKM sendiri ada yang dipotong atau dipungut. Nah, untuk aturan sebelumnya, untuk yang dipotong atau dipungut, ini SSP-nya atas nama dari NPWP PT UMKM itu sendiri. Sedangkan di aturan PMK 164 ini, untuk bukti potong itu SSP-nya atas nama pemotong. Jadi bukan tidak lagi atas nama pihak UMKM itu sendiri. Nah, baik yang disetor ataupun yang dipotong itu dilaporkan dalam SPT tahunan. Nah, dari pemotongan pemungutan ini ada untuk impor atau pembelian oleh WP penghasilan bruto tertentu, dia ada surat keterangan sebagai SKB sehingga tidak dipungut oleh PPh final. Nah, suketnya ini diajukan melalui DJP online seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Nah, khusus kalau dari bagan ini juga melakukan penjualan atau penyerahan jasa oleh WP peredaran bruto tertentu, maka omset WPOP yang omsetnya di bawah 500 ini cukup dia menyerahkan surat pernyataan. Nah, surat pernyataan ini diatur di dalam PMK 164 sendiri. Jadi ada template-nya. Dan ini diperlukan jika memang bertransaksi dengan lawan. Nah, jika memang omsetnya masih di bawah 500, surat pernyataan ini diserahkan ke lawan transaksi. Nah, khusus untuk WP selain OP yang di bawah 500 juta, dia cukup menyerahkan suket surat keterangan yang diajukan di DJP online. Nah, masing-masing kode objek pajaknya, khusus yang memakai surat pernyataan, dia kode objek pajaknya ini 2842303. Sedangkan untuk yang memakai suket, ini 2842301 dengan tarif 0,5%. Oke. Nah, ini adalah permohonan penerbitan suket dan pembatalan atau pencabutan dari suket itu sendiri. Permohonannya diajukan lewat online, secara elektronik di DJP online, bisa juga secara tertulis, tapi kami sarankan diajukan lewat online. Dan apabila memenuhi syarat, otomatis dia otomatis suketnya akan keluar by system. Ya, jika tidak memenuhi, maka ada notifikasi tidak dapat diproses, disertai alasannya dan pengembalian dari permohonan WP itu sendiri, khususnya yang disampaikan secara tertulis ke KPP ya. Nah, yang perlu diingat adalah bahwa KPP dapat melakukan pembatalan ataupun pencabutan atas surat keterangan yang telah terbit jika dalam penelitian memang ternyata wajib pajak yang memiliki suket tersebut itu sudah tidak memenuhi persyaratan yang ada, maka bisa dicabut atau dibatalkan secara jabatan oleh KPP. Nah, bagaimana dengan angsuran? PP pasal 25 tahun pertama setelah PP 55 2022. Nah, kalau dari bagan ini Bapak Ibu bisa lihat, selama dikenakan PPh final, ini sebelum melebihi dari batasan 4,8 miliar, itu jelas dikenakan PPh final 0,5% ya. Nah, setelah melewati 4,8 miliar,
maka dikenakan PPh sesuai dengan ketentuan umum, yaitu ada angsuran PPh pasal 25-nya. Nah, ini bagi WP yang PPh final PP 55 2022 yang memilih dikenakan ketentuan umum, nah dia yang mengajukan memakai tarif pasal 17 dan juga apabila peredaran brutonya telah melebihi 4,8 miliar dan juga telah melewati jangka waktunya, misalkan kalau badan 3 tahun dia sudah lewat, maka tahun keempat otomatis dia wajib membayar angsuran PPh pasal 25 untuk tahun pajak pertama sesuai dengan pasal 17 Undang-Undang PPh. Nah, bagaimana dengan besaran PPh pasal 25 untuk bank, BUMD, BUMN, WP masuk bursa, dan juga selain yang di atas yang memilih ya, itu penghitungannya sesuai dengan PMK 215 tahun 2018 dan perubahan penggantinya. Kalau nggak salah ini di PMK 2015 di pasal 2 itu diatur masalah perhitungan perhitungan angsuran dari pasal 25 itu sendiri. Nah, ini adalah skema peralihan BUMDes ataupun BUMDes bersama. Kalau di PP 23 ini tidak diatur. Sebelumnya biasanya BUMDes dia masuk ke PT, jadi masa manfaatnya dia bisa memakai tarif final itu 3 tahun. Nah, baru di PMK ini diatur bahwa BUMDes ataupun BUMDes bersama ini masuk dengan masa berlakunya adalah 4 tahun. Nah, untuk kalau Bapak Ibu lihat bagian di depan di layar, ini jika wajib pajak BUMDes terdaftar sebelum tahun 2023, nah ini tahun 2022-nya dia terlanjur lapor dengan menggunakan tarif umum. Nah, tahun 2023 dia bisa mengenakan PPh final 0,5%. Nah, bagaimana yang sudah terlanjur tahun 2022 dengan menggunakan tarif umum, dia actionnya adalah bisa melakukan pembetulan SPT 2022. Nah, di sini juga tahun 2022 jika memilih tarif umum, nah ini 2023-nya tetap dia tarif umum. PPh final, nah ini memilih tarif umum dan seterusnya. Nah, ini harus melakukan pemberitahuan paling lama 60 hari sejak PMK diundangkan. Nah, PMK ini sendiri ini diundangkannya ini 2 bulan ya. Jadi paling lama adalah 26 Februari 2024. Nah, untuk yang terdaftar sejak awal tahun 2023 sampai PMK ini diundangkan, nah ini dia untuk tahun 2023 memilih tarif PPh umum tahun pajak 2023 dan seterusnya, pemberitahuannya tetap sama, paling lambat yaitu 60 hari sejak PMK diundangkan, yaitu tanggal 26 Februari 2024. Nah, ini skema peralihan surat keterangan. Surat keterangan yang diterbitkan berdasarkan aturan yang lama ini masih tetap berlaku sampai dengan berakhirnya jangka waktu suket tersebut. Nah, untuk wajib pajak perseroan perorangan dapat mengajukan permohonan kembali suket untuk menyesuaikan jangka waktu dalam suket sesuai dengan PP 55, yaitu jangka waktunya adalah 4 tahun ya. Nah, ini kewajiban laporan usaha untuk dikukuhkan sebagai PKP. Nah, kalau lihat di bagian di layar, kalau omset untuk di bawah 4,8 miliar ini termasuk kriteria pengusaha kecil dan dia tidak wajib melaporkan usaha untuk dikukuhkan sebagai PKP kecuali jika memang dia memilih untuk dikukuhkan sebagai PKP. Terus jika omset sudah di atas 4,8 miliar, nah ini aturan yang baru adalah wajib pajak melaporkan usaha untuk dikukuhkan sebagai PKP itu paling lambat akhir tahun buku yang bersangkutan. Kalau sebelumnya di aturan yang lama, Per 04 ya, bahwa selama wajib pajak
untuk omsetnya, untuk peredaran brutonya telah melebihi dari 4,8 miliar, maka paling lambat akhir bulan berikutnya dia harus mengajukan diri untuk dikukuhkan sebagai PKP, pengusaha kena pajak. Nah, di aturan ini tidak demikian lagi. Dikukuhkannya adalah paling lambat akhir tahun buku yang bersangkutan. Jadi ada grace periodnya. Nah, kalau paling lambat misalkan tahun bukunya adalah Januari sampai Desember, paling lambat dikukuhkan PKP adalah Desember. Nah, sedangkan mulainya itu adalah Januari tahun setelahnya, berakhirnya tahun buku ya. Misalkan sekarang 2024, kalau dia mengajukan PKP, maka paling lama dia sudah mengenakan PP pemotongan, pemungutan, PPN-nya dia Januari 2025. Nah, di sini, nah bagaimana kalau WP-nya setelah omset 4,8 miliar, tetapi dia jika tidak lapor, maka DJP dapat melakukan pengukuhan PKP secara jabatan. Oke, selanjutnya, nah ini saat dimulainya kewajiban dan hak sebagai PKP. Pengusaha dengan peredaran bruto di atas 4,8 miliar, ya ini dalam 1 bulan dalam tahun buku ya, ini melaporkan usahanya paling lambat akhir tahun buku saat jumlah peredaran atau penerimaan brutonya lebih dari 4,8 miliar. Nah, jika wajib pajak tidak menyampaikan pemberitahuan masa pajak untuk memulai memungut, menyetor, atau melaporkan PPN, nah jika dia mengajukan PKP, cuman dia tidak mencantumkan kapan dia mulai memungut, menyetor, dan melaporkan, maka pemenuhannya kewajibannya dan pelaksanaannya sebagai PKP itu mulai masa pertama tahun buku berikutnya. Misalkan tahun bukunya Januari sampai Desember, kemudian dia Oktober dia mengajukan PKP, cuman tidak menyebutkan kapan memulai memungut, menyetor, dan melaporkan, maka nanti PKP-nya otomatis dia pelaksanaan hak kewajiban sebagai PKP-nya mulai masa pajak pertama tahun berikutnya otomatis masa Januari 2025. Nah, yang kedua adalah angka kedua kalau menyampaikan pemberitahuan masanya untuk memungut, menyetor, dan melaporkannya, maka pelaksanaan pemenuhan kewajibannya sesuai dengan masa yang dicantumkan dalam permohonannya. Misalkan saya perusahaan mengajukan PKP di bulan April, saya menyantumkan bahwa saya akan memulai pemungutan, menyetor, melaporkan PPN-nya mulai Mei. Otomatis kewajiban saya nanti tertulis mulainya adalah masa Mei. Nah, untuk yang poin ketiga, nah kalau dibukukan, kalau berdasarkan pelaporan usaha oleh pengusaha setelah akhir tahun buku, dia telah melebihi dari 4,8 miliar ataupun ditetapkan oleh DJP setelah dilihat dari data-data internal yang ada, walaupun WP sudah memiliki omset di atas 4,8 miliar tetapi tidak mengajukan diri untuk diajukan sebagai PKP, maka ditetapkan secara jabatan. Nah, masanya adalah otomatis dimulai masa pajak dikukuhkan sebagai PKP. Jika secara jabatan misalkan DJP menetapkannya bulan ini, bulan Maret, maka masa berlaku PKP-nya adalah dimulai masa pajak bulan Maret. Oke, selanjutnya ini pengusaha kecil yang mengendaki PKP. Ini pengusaha kecil selain yang diwajibkan dikukuhkan sebagai PKP dapat memilih untuk melaporkan usahanya dikukuhkan sebagai PKP dengan cara dia melaporkan usaha untuk dikukuhkan sebagai PKP. Otomatis dia mengajukan diri sebagai PKP. Dia nanti menyampaikan surat pemberitahuan masa pajaknya, memulai memungutnya kapan, kemudian dikukuhkan PKP mulai berlakunya adalah sesuai dengan masa pajak yang diajukan permohonan. Untuk detailnya nanti ada simulasinya ya Bapak Ibu sekalian.
Nah, inilah perbandingan saat pengukuhan PKP dan dimulainya kewajiban. Ini untuk aturan lama, seperti yang saya sebut sebelumnya, jika WP omsetnya sudah di atas 4,8 miliar, maka paling lambat akhir bulan berikutnya. Nah, di sini dicontohkan misalkan omsetnya lebih dari 4,8 pada 21 Agustus, maka batas waktunya untuk dikukuhkan sebagai PKP adalah akhir bulan berikutnya, yaitu 30 September 2023. Kemudian dia terbitlah SPPKP, Surat Pemberitahuan Pengusaha Kena Pajak. Nah, saat dimulai wajib pungut setor dan lapor PPN-nya yaitu tanggal terbit, sesuai tanggal terbit SPPKP-nya. Nah, sedangkan untuk aturan PMK 164 ini tidak ya. Ini masih wajib pajak masih dikasih waktu untuk grace period ya. Di sini untuk PMK baru jika omsetnya udah di atas 4,8 miliar, misalkan tanggal 21 Agustus 2024 dengan jika tahun bukunya Januari Desember, maka WP dapat melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP. Dia dapat memilih kapan saat dimulainya kewajiban pungut, setor, dan lapor PPN. Ini diajukan tertulis dalam permohonan PKP-nya. Dia bisa saja mulai pungut, mulai setor dan lapor PPN-nya bisa aja mulai September, Oktober, atau Desember. Yang jelas batas waktunya, waktu wajib melaporan usaha dikukuhkan adalah akhir tahun buku, yaitu 31 Desember. Nah, jika permohonannya dia tidak tertulis kapan untuk mulai potong, setor, dan lapor, maka otomatis akan terbit SPPKP-nya itu masa Januari 1 Januari 2025. Itu saat mulai pungut, setor, dan lapor apabila wajib pajak tidak menulis kapan dia ingin dimulainya pungut, setor, dan wajib lapornya dalam pemberitahuan permohonan PKP-nya. Nah, masa dimulai di omset di atas 4,8 sampai 31 Desember ini adalah masa grace period bagi PKP untuk memulai saat dimulainya kewajiban pungut, setor, dan lapor. Oke, di sini jadi wajib pajak dikasih waktu, dia memiliki waktu yang cukup dalam rangka mempersiapkan diri untuk mulai melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai PKP. Bisa saja dia mempersiapkan diri sarana prasarananya, begitu juga dengan SDM-nya untuk mempersiapkan sebelum dia dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak. Nah, ini kita masuk ke contoh kasus. Untuk yang pertama adalah pengusaha melaporkan usahanya sebelum akhir tahun buku, tetapi tanpa menyampaikan pemberitahuan masa pajak, tanpa menuliskan kapan dia mulai pungut, setor, dan lapor PPN. Nah, jika omsetnya lebih dari 4,8 bulan Agustus 2024, kemudian mengajukan PKP, tapi tanpa menuliskan kapan dia mulai setor, lapor, dan pungut PPN, maka akan terbit SPPKP-nya itu tanggal pengukuhannya adalah 1 Januari 2025, yaitu masa pertama setelah berakhirnya tahun buku. Nah, ini dengan asumsi tahun bukunya adalah Januari Desember. Yang kedua adalah contoh kasus kedua, pengusaha melaporkan usahanya sebelum akhir tahun buku dan menyampaikan pemberitahuan masa pajak kapan dia mulai pungut, mulai setor, dan mulai lapor PPN. Nah, jika bulan Juli, 13 Juli 2024, omsetnya sudah 4,8, kemudian WP tanggal 9 September, dia mengajukan permohonan PKP dan dia menuliskan bahwa masa untuk mulai pungut, setor, dan lapornya di Oktober 2024. Maka otomatis akan terbit SPPKP-nya adalah tanggal pengukuhannya adalah 1 Oktober 2024, yang otomatis pula mulai kewajiban
pungut setor dan lapor PPN-nya adalah mulai masa Oktober 2024. Oke. Nah, untuk yang contoh kasus yang berikutnya, ini pengusaha melaporkan usahanya setelah akhir tahun buku dan tanpa menyampaikan pemberitahuan masa pajak kapan dia pungut setor dan lapor PPN. Batasan di atas 4,8-nya dia sudah di tanggal 2 Juni. Kemudian otomatis batasan waktu untuk mengukuhkan sebagai PKP adalah akhir tahun buku yaitu 31 Desember. Nah, saat seharusnya mulai wajib pungut setor dan lapor PPN sesuai ketentuan, ini ada di pasal 7 PMK 164, adalah awal tahun, awal masa setelah berakhirnya tahun buku yaitu 1 Januari 2025. Tetapi pengusaha menyampaikan permohonannya baru tanggal 22 Agustus 2025 dan juga dia tidak menyebutkan kapan dia mulai pungut setor dan lapor PPN. Nah, otomatis dia nih bulan Agustus 2025, berarti berakhirnya tahun buku adalah Desember 2025, maka PKP-nya saat mulainya otomatis dikukuhkan adalah 1 Januari 2026. Nah, bagaimana untuk masalah seharusnya dia sudah mulai yaitu 1 Januari 2025 sampai 31 Desember 2025. Nah, ini sebenarnya adalah periode penyerahan BKP atau JKP yang seharusnya dipungut PPN ataupun PPNBM. Kalau Bapak Ibu lihat di slide sebelumnya, DJP bisa mengeluarkan surat ketetapan pajak atas kasus serupa seperti ini. Nah, oke. Kemudian kita contoh kasus nomor 4. Ini pengusaha dikukuhkan sebagai PKP, ini setelah akhir tahun buku, ini secara jabatan oleh DJP. Jika WP omsetnya sudah di atas 4,8 miliar tanggal 14 Oktober 2024, otomatis batas waktu dikukuhkan PKP adalah akhir tahun buku yaitu 31 Desember 2024. Saat seharusnya mulai wajib pungut setor lapor adalah bulan Januari 2025 karena sesuai ketentuan adalah masa pertama setelah masa berakhirnya tahun buku. Nah, kemudian pengusaha dikukuhkan secara jabatan oleh DJP itu tanggal 15 September 2025. Nah, otomatis masa berlakunya adalah dimulai sesuai dengan tanggal ditetapkannya secara jabatan, yaitu dikukuhkannya tanggal 15 September 2025. Inilah saatnya wajib pungut setor dan lapor PPN. Nah, ini untuk masa yang seharusnya dari 1 Januari 2025 sampai dengan sebelum dikukuhkan, sampai dengan 15 September. Nah, ini sebenarnya sudah terutang PPN. Nah, ini DJP bisa menetapkan melalui surat ketetapan pajak atau alternatif kedua adalah wajib pajak bisa melaporkannya dalam SPT masa wajib pajak. Oke. Nah, ini contoh kasus 5. Jika pengusaha kecil melaporkan usahanya dan menyampaikan pemberitahuan masa pajak tidak sama dengan bulan permohonan. Nah, jika omsetnya lebih dari 4,8 miliar, ini tanggal 14 Oktober, kemudian pengusaha mengajukan permohonan PKP, nah di situ juga disebutkan kapan dia mulai saat pungut setor dan lapor, yaitu di bulan Desember 2024, maka dikukuhkannya adalah mulai saat pungut setor dan lapornya adalah 1 Desember 2024 sesuai dengan permohonan dari wajib pajak itu sendiri. Ini tidak ada masalah ya Bapak Ibu sekalian. Untuk contoh kasus 6 adalah pengusaha kecil melaporkan usahanya dan menyampaikan pemberitahuan masa pajak sama dengan bulan permohonan. Nah, jika omsetnya dia belum di bawah 4, oke. Contoh 5 itu masih belum di bawah 4, belum, tidak di atas 4,8, tapi dia memilih untuk dikukuhkan sebagai PKP ya Bapak Ibu sekalian.
Nah, begitu juga nomor 6, dia memang belum di atas 4,8, tapi mereka wajib pajak memilih untuk dikukuhkan sebagai PKP. Misalkan omsetnya di bawah 4,8 miliar tapi memilih untuk dikukuhkan PKP, ini jika wajib pajak mengajukan permohonan PKP dan kemudian dalam permohonannya menulis kapan dia memungut dan memotong dan melaporkan PPN, seperti di gambar di sini disebutkan dia menyampaikan pemberitahuan masa pajaknya yaitu September 2024, maka akan terbit SK PPKP sesuai dengan permohonan WP itu sendiri, yaitu tanggal 10 September 2024. Nah, saat itulah dimulainya pungut, setor, dan lapor PPN dari wajib pajak itu sendiri. Oke. Nah, inilah ketentuan peralihannya untuk pelaporan usaha untuk dikukuhkan sebagai PKP. Dalam ketentuan peralihan ini diatur dalam bab 9 pasal 22 huruf D bahwa bagi pengusaha yang memiliki peredaran bruto atau jumlah peredaran usaha di atas 4,8 miliar pada bulan terakhir sebelum PMK ini berlaku ya, sebelum PMK ini berlaku, dan juga belum dikukuhkan sebagai PKP sampai dengan sebelum mulai berlakunya PMK 164 ini, maka kewajiban melaporkan usaha untuk dikukuhkan sebagai PKP dan pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban mulai memungut, menyetor, dan melaporkan PPN ataupun PPNBM terutang itu berlaku sesuai ketentuan yang diatur dalam PMK 164 ini ya Bapak Ibu sekalian ya. PMK ini sendiri adalah berlaku pada tanggal 29 Desember 2023. Nah, kalau Bapak Ibu lihat contoh kasus yang ada di paling bawah, ini dicontohkan bahwa PTG telah terdaftar sebagai wajib pajak, tapi dia belum dikukuhkan sampai tanggal 28 Desember 2023. Nah, ini sebelum berlakunya PMK 164, karena PMK ini tanggal 29 Desember 2023. PTG mempunyai jumlah peredaran bruto melebihi 4,8 miliar, itu jatuh pada bulan November 2023. Ini sebelum berlakunya PMK ya Bapak Ibu sekalian. Maka periode tahun buku PT, nah ini asumsi, ini bukan tahun bukunya, bukan Januari Desember, tapi di sini dicontohkan PTG tahun bukunya adalah 1 April sampai dengan 31 Maret. Dengan demikian, PTG wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP paling lambat adalah akhir dari tahun buku itu sendiri, yaitu tanggal 31 Maret 2024. Oke, bukan tanggal 31 Desember 2023. Oke. Nah, ini ketentuan penutup. Dengan adanya PMK 164 ini, maka PMK aturan sebelumnya, ini PMK 99 tentang pelaksanaan PP 23 2018 bulan Juli, itu dicabut ya Bapak Ibu sekalian. Begitu juga dengan pasal 4 dan pasal 5 PMK 68 dan juga PMK 197 dicabut, dan PMK ini berlaku pada tanggal diundangkan tanggal 29 Desember 2023. Oke, sekian dari saya, tapi sebelum ditutup, sebaiknya ada hal yang perlu diperhatikan dari PMK 164 ini. Hal-hal baru adalah masalah pengaturan BUMDes, BUMDes bersama yang sebelumnya tidak diatur di PP 23. Nah, ini sekarang masa berlakunya dengan mengenakan tarif PPh final adalah selama 4 tahun. Begitu juga masalah perseroan perorangan mengikuti jangka waktu 4 tahun. Juga diatur masalah implementasi dari Undang-Undang APP itu sendiri, dan juga dari PP 55 itu diatur masalah batasan threshold untuk khusus wajib pajak orang pribadi yang penghasilan brutonya sampai dengan 500 juta itu tidak dikenakan pajak 0,5%.
Oke, cukup sekian dari saya, Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian. Terima kasih, saya serahkan kepada host.